Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din ribatan matinan qawiyan baina qulubil muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala jalla jalaluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin ila akhir ayat al-ukhra. Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurul Tijarah yang semoga selalu dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali bertahadduts anil nikmat. Kita berbincang-bincang tentang nikmat dan karunia. Sebab jangan sampai dalam perspektif kita nikmat itu semua yang mesti harus enak. Padahal sakit juga pada dasarnya adalah nikmat. Kenapa? Karena terkadang orang sakit dan orang yang terkena musibah doanya lebih kencang. Orang yang sakit, orang yang kena musibah, orang yang susah, orang yang galau, biasanya doanya jauh lebih banyak ketimbang yang sementara bersenang-senang. Jadi pada dasarnya hidup dan semua problematika yang ada ini adalah anugerah. Hidup ini adalah masalah. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita hidup. Orang yang bermasalah dengan masalah jangnya maka dia akan mencari pasangan. Orang yang dia memiliki pasangan, dia berupaya untuk memiliki keturunan dengan berbagai macam cara. Yang punya keturunan ataupun yang belum sama-sama memikirkan apa yang akan disiapkan untuk hari esok. Sebagai ilustrasi, semalam sempat saya membaca-baca bagaimana seorang pastor besar di negara bagian Amerika Serikat yang menyinggung jamaahnya, meminta jamaahnya coba sesekali seumur hidup minta izin jalan-jalan ke masjid dan tinggal 1 pekan lamanya di masjid, supaya engkau tahu diri bahwa terlalu ringan rasanya surga yang kita idam-idamkan dengan pertemuan cuma 1 kali 1 pekan. Tinggal menyanyi-nyanyi lalu mengharapkan Tuhan mereka datang memberikan pengampunan. Dengan kondisi terkadang mereka yang punya persepuluhan kadang duduknya di depan, yang mereka memiliki harta yang sedikit banyak, tempat parkirnya yang berbeda, sambutannya juga berbeda. Lalu semua dalam hari Ahad itu meminta bahwa mereka sudah dipastikan masuk surga dengan pertemuan cuma 1 kali sepekan. Sementara kaum muslimin 5 kali sehari semalam di tempat yang tidak membeda-bedakan. Kalaupun Anda pejabat terlambat masbuk, tambah asbuk. Mau Anda orang hebat, orang apa, semua tidak ada prioritas. Yang ada imam dan makmum dalam masjid. Saya juga dulu punya teman Nasrani, kadang meledek. Anda yang barusan sholat di masjid
rukuk, sujud, bertafakkur, berzikir, setelah keluar sendalmu hilang. Kalaupun kita bisa menjawab bahwa mungkin bukan orang yang di masjid yang ambil, atau mungkin ada yang salah pakai, tapi mereka pasti tidak mau terima, maka perlu dijawab dengan jawaban yang lain. Saya bilang, maafkan kalau itu. Dan saya yakin Anda tidak akan mungkin kehilangan sendal dengan sepatu. Maka apa mau pakai maktamak di gereja? Kami harus buka, tidak mungkin pakai sepatu ke dalam masjid, sehingga potensi untuk hilang ada. Jangankan sendal, motor saja yang hilang. Mereka melihat secara lahiriah bahwa inilah kita kepada orang Islam. Mau sehebat apapun, ketika Anda berada di dalam waktu bukan musafir, narafi, lolos sholat. Mau seminar, mau apa, walaupun ya mohon maaf, beberapa tahun yang lalu ada hal yang saya kritisi juga dari sikap-sikap pemerintah dan kita semua. Ketika ada acara, ada seminar, begitu azan, mari kita diam sejenak, dengarkan azan. Didengarkan azan sampai terakhir, begitu terakhir yang di depan kalau dia paham agama memandu doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatul qaimati Muhammadin rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan acaranya. Ini tanda tanya besar. Setelah mendengarkan azan, menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, menjawab asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayyal falah, sampai selesai dan melanjutkan dengan doa yang tidak tertolak. Ini nasnya sahih, tidak tertolak, artinya apa? Pasti diterima. Maka jangan abaikan. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Jarang-jarang Rasulullah memberikan jaminan dan legalitas seperti itu. Artinya apa? Doa antara azan dengan iqamah tidak ditolak. Artinya tidak ditolak. Bodoh kita kalau tidak laksanakan, kita terima mana hubungan kita? Setelah baca doa, mari kita lanjutkan acara. Saya bilang, ini kurang ajar apa di atas? Mestinya setelah doa, mari kita tutup, skor sejak, ayo kita sholat. Terkadang acaranya di depan Masjid Agung, menjawab salam. Kadang ya mohon maaf, dulu pernah ada acara keagamaan, saya katakan mohon maaf, Anda mau ikut atau tidak, saya izin ke depan sholat. Ini tidak, mari kita lanjutkan. Menghargai azan. Tapi apa yang membuat panggilan itu ada, kita kurang ajar di sisi ini. Azan adalah panggilan, yang akan dipanggil adalah panggilan sholat. Bayangkan, kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan segala isinya, maka nih kira-kira sumpahnya subuh. Pembukaannya saja lebih mulia dari dunia dan semua isinya. Bagaimana dengan sholat subuh? Ini menjadi catatan. Walaupun sebenarnya pada dasarnya mereka cuma melihat lahiriahnya, mereka menyinggung jamaahnya sampai menangis semua. Terlalu enak Anda, terlalu murah rasanya surga. Cuma sepekan 1 kali ketemu lalu kita mengharap Tuhan masuklah ke dalam tubuh kami. Sementara orang Islam yang 5 kali sehari semalam masih kadang juga ada yang kurang yakin. Kenapa? Kita ditantang dengan hadis Rasulullah, fakam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Egan atau tetap mas sumpah dia dengan alur-alur polis sumpah dia sangat ditekuk. Bagaimana kita tidak awas? Banyaknya orang salat, mendirikan salat yang diawali dengan bangun, setelah bangun wudu, setelah wudu berdoa, datang bersegera ke masjid, adab-adab di masjid masuk dengan kaki kanan, berupaya untuk ambil saf yang paling depan. Salat, setelah salat berzikir, masih ditantang dan digarisbawahi oleh hadis Rasulullah. Terlalu banyak orang salat berdiri tidak dapatkan apa-apa kecuali capek. Ini yang menjadi gambaran bahwa yang rutin sekalipun belum menjadi sebuah jaminan. Bagaimana yang kata pada Jumat itu minasa sumpahnya, maka taubat dilalah, maka taubat disaliun. Begitu selesai itu ganti panggil kamar.
Ya Pak, ta'ala bisa lihat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, kami mengingatkan buat kami dan buat kita semua bahwa surga yang fantastis itu tidak gampang, tapi sebenarnya juga tidak susah. Kenapa berulang-ulang kali dalam ayat Allah ingatkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghendaki kita susah. Jadi dipertegas kembali, siapapun di antara kita yang susah, tanya ikhwan. Bagaimana kita cerita tadi malam Ali bin Abi Thalib yang akhirnya menangis. Bukan menangis karena gandum terakhir yang diserahkan Fatimah, tetapi menangis kenapa bisa sampai 3 hari kita baru tahu tetangga kita tidak makan. Kita kalau saudara kita tidak ada kemungkinan lain, sebuah kemungkinan, tanya-tanya, jangan sampai dia lagi susah dan sebagainya. Tantangan demi tantangan kita hadapi karena syarat untuk masuk surga berat. Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan hajinya, ikhlasnya. Ikhlas. Barusan kita sholat subuh. Apakah sholat kita ini imanan wahtisaban atau cuma sekedar menggugurkan kewajiban? Kita dapat pahala sholat ini kalau imanan wahtisaban. Tapi kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, nah itulah tadi yang Rasulullah sampaikan. Tidak ada yang didapatkan kecuali capek. Dalam ayat yang lain, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Apapun yang berada dalam masjid ini konsepnya 100% dasarnya harus takwa. Apapun itu, yang membersihkan, yang mengurus, yang mengatur, yang azan, yang qamat, yang makmum, yang imam, dasarnya yang semestinya harus takwa. Kenapa harus takwa? Karena disinilah syaitan bergerilya, mengganggu kehusyuan kita, mengganggu jamaah kita, mengganggu hati dan perasaan kita. Apalagi kalau sudah masuk dalam masjid, standar like or dislike, suka atau tidak suka. Kalau ini sudah masuk, sehebat apapun orang itu, dia tetap akan dibenci. Kenapa? Karena dalam hatinya itu yang dibawa. Ada ayat yang berulang-ulang kali sebelum kita bahas surah Az-Zumar yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat di akhir surah Al-Kahfi. Kita selalu bahas bahwa ini kesetaraan, bahwa kita semua tidak perlu menjadi ustadz, tidak perlu menjadi penghafal Quran, tidak perlu menjadi pandita untuk menjadi ahli surga. Kenapa? Kami dengan Anda, Nasrullah dan yang lain, kita punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Jadi abaikan ungkapan yang ada dalam hati mengatakan mada setan itu apa ustaz, tidak seperti itu. Kita punya kesempatan yang sama dan tidak menutup kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin mendahului kami ini berada di Firdaus al-A'la. Tidak ada jaminan. Bahkan dalam sebuah riwayat ada orang meninggal, Allah bertanya kepada Jibril, siapa itu ya Jibril? Ini yang meninggal ya Allah, orangnya hebat, satu dunia mengetahui dia hebat, perkasa, memiliki pangkat, jabatan dan kedudukan. Sementara tidak berserang nama, ada juga orang meninggal. Langit bergemuruh, Allah bertanya lagi kepada Jibril, lalu siapa yang meninggal barusan? Yang barusan meninggal ya Allah, tidak ada satupun orang di dunia yang mengenalnya. Berbeda yang pertama dikenal oleh semua manusia. Apalagi kena sapa minum. Karena memang itu yang dia cari, bagaimana caranya bisa terkenal. Berbagai macam cara, tipu muslihat dan sebagainya. Karena dia mengharapkan penghargaan orang yang semu. Semua orang mengenalnya, semua dia orang hebat dan sebagainya. Hampir tidak ada yang tidak mengenalnya.
Tapi kenapa langit ini adem? Sementara yang barusan meninggal engkau sampaikan bahwa orang ini tidak satupun yang mengenalnya ya Allah. Orang biasa-biasa sekali. Bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan ustadz, bukan orang hebat. Tapi kenapa langit bergemuruh? Dia memang mungkin mati dalam keadaan sama. Satu terkenal di dunia karena dia hebat, tapi langit adem-adem. Satu bukan siapa-siapa di dunia, tapi langit bergemuruh karena tidak ada orang tahu lisannya, tidak pernah berhenti zikrullah. Tidak pakai pembesar suara, tidak memperdengarkan di sampingnya, karena dia tahu urusan ketauhidan, urusan hati dengan yang punya hati. Itulah kenapa kita tidak melafazkan niat. Karena kita sepakat an-niyatu fil qalbi. Niat itu di hati. Kalau dilafazkan sudah bukan niat namanya, rencana. Kapan terjadi proses niat? Ketika kita wudu, ketika azan loh. Nah, kita salat lillahi ta'ala. Ada yang memaknai harus dilafazkan. Lalu kalau dilafazkan, bagaimana caranya niat dilafazkan? Karena kita sepakat niat itu di dalam hati. Satu orang hebat dan terkenal di dunia, tapi bukan siapa-siapa di akhirat nanti. Satu bukan siapa-siapa di dunia, tapi langit bergemuruh, semua malaikat bertasbih ketika dia meninggal. Luar biasanya kita hari ini, kita bisa mendapatkan keduanya. Kita bisa dapatkan pangkat, jabatan, dan kedudukan, menjadi orang hebat, punya kenalan di dunia. Kita bisa juga membuat langit bergemuruh. Standarnya apa? Zikrullah. Orang tadi mungkin dia tidak punya apa-apa karena memang tidak punya usaha apa-apa, dia menganggap dirinya cukup. Kita alhamdulillah jamaah ini punya hal yang luar biasa. Tinggal bagaimana zikir kita yang menyelamatkan kita dalam setiap dalam hal apa saja. Baik. Seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam sejarah pernah meminta jaminan. Kita ulang kembali. Meminta jaminan terhadap amalan yang dia anggap sudah luar biasa. Dan memang luar biasa. Amalannya apa? Tidak pernah berada di saf kedua di setiap peperangan. Tidak pernah di saf kedua, tidak pernah di saf ketiga, tidak pernah di saf keempat. Terlalu cepat, nanti 1, 2, 3 ada yang salah paham. Masih proses di MKI. Dia tidak pernah berada di saf. Dia selalu berada di saf terdepan. Di dalam sejarah Islam ada namanya Al-Ghazwa, ada namanya As-Sariyah. Al-Ghazwa adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. As-Sariyah adalah peperangan yang diatur oleh Rasulullah sebagai panglima, tapi menyerahkan kepemimpinannya kadang kepada Umar bin Khattab, kadang kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, kadang kepada Abu Bakar, kadang kepada Utsman dan sebagainya. Dari jumlah banyak sekali riwayat, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 8. Sehingga ulama bersepakat yang dimaksud dalam peperangan pada masa Rasulullah, baik peperangan berbenturan secara fisik ataupun siang-siang ini tapi tidak sempat. Kenapa dianggap peperangan? Karena sahabat Rasulullah, kaum muslimin sudah pamit kepada keluarganya. Artinya apa? Dia siap bahwa kembali tinggal nama. Bahkan ada riwayat yang mengatakan beberapa ibu-ibu kaum muslimin ketika selesai peperangan, lalu dari jauh dia lihat suaminya senyum-senyum, istrinya menangis. Menangis bukan terharu, menangis, ya Allah, kenapa engkau masih pulang? Puasa sudah mati. Saya rindukan engkau menjadi syahid, ternyata engkau masih pulang. Mereka masih, bayangkan. Masih ada kira-kira ibu seperti itu kan? Dari jauh goreng agak tertinggi. Bahkan beberapa ummul mukminin, istri-istri sahabat, begitu dia dengar bahwa akan ada peperangan, dia sudah siapkan pakaiannya, rantai, baju besinya, pedangnya, apa semua. Dia sudah siapkan.
dan tidak meneteskan air mata ketika suaminya pamit. Kenapa? Kalau dia mati, dia akan menunggu saya di surga. Ini sampai di starter orang kero lau, ini tahu banyak enggak sisi. Dimaklumi juga karena saya. Tapi masihkah kita bisa berpikir seperti itu? Ini juga yang kadang menjadi problematika kami yang di pesantren, kami Rasulullah yang lain-lain. Ketika anak-anak dititip, ada orang tua yang belum siap. 5 kali sehari semalam dia kunjungi anaknya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia tiangnya memang berjamaah, tapi ini anak terganggu, serahkan. Kenapa? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Allah jaminkan kalaupun dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, surga, enggak usah khawatir. Ini tidak pagi, siang, sore, malam. Lalu kapan kita bisa berjuang? Baik. Sahabat yang telah mengikuti puluhan kali peperangan ini meminta jaminan kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya tidak pernah absen peperangan yang engkau pimpin ataupun yang engkau tidak pimpin, dan saya jaminkan diri saya belum pernah berada di saf kedua, 3, 4. Dia berada di saf pertama, merindukan mati, merindukan syahid. Cita-citanya, ya Allah, mudah-mudahan ada tombak yang menembus jantung saya, ada anak panah yang menembus leher saya, ada pedang, ada kapa yang mencabik-cabik dia pasang badan di saf depan. Apa yang terjadi di setiap peperangan? Sebelah kiri kanannya yang kena tombak, barisan ke-20 kena tombak, barisan ke-30 yang kena anak panah, dia masih tetap segar bugar. Bahkan dalam riwayat setiap peperangan sahabat ini menangis sejak dijanjikan. Ditanya, mana tunggu Pak? Kenapa saya masih hidup? Kita naik mobil kendaraan ke depan ada kecelakaan, sopir giling mati. Dia lama nanti saksi. Tapi temui dulu, siapa tahu keluarga kita. Begitu ciutnya tuh. Ribut tetangga, bukan urusan, bukan masalah itu. Mati kenapa ini mati cecek, terbakar rumahnya, nah ini si tampe. Cari tahu apa yang bisa dibantu. Bukan gila urusan. Ada manfaat. Jangan sampai kita menangis seperti Ali bin Abi Thalib yang kita sampaikan semalam. Kenapa dia terlambat mengetahui sampai berlarut-larut 3 hari? Maka sahabat ini meminta jaminan kepada Rasul. Ya Rasulullah, sekarang sudah selesai. Fathu Makkah sudah selesai. Peperangan sudah usai, tidak ada lagi peperangan. Tabi'il akan berkutan. Apakah sikap saya selama ini yang tidak pernah absen di peperangan, yang tidak pernah berada di saf kedua dan ketiga, tapi berada yang merindukan syahid, lalu tidak syahid-syahid sampai hari ini, apakah kira-kira sikap saya seperti ini? Bagaimana makmuk kira-kira ya Rasulullah? Nah, bonus tertinggi kita untuk masuk surga sudah lewat. Islam sudah menang. Rasulullah mengucapkan, engkau pasti selamat. Kata tempo-tempo nasi. Rasul mengatakan engkau tidak selamat. Kira-kira keberadaan apa di atasnya? Dalam kondisi bimbang, Allah yang jawab. Turun ayat Allah. Bunyi lonceng. Lonceng ini signal. Nah, ini juga kadang orang Nasrani tidak memahami karena dia identik dengan lonceng. Itu Nabi mu dengan lonceng. Iya, tapi Nabi Muhammad sendiri yang dengar. Sahabatnya tidak ada yang dengar. Ah, masa begitu? Mari masuk Islam kalau tidak mau, kita belajar sama-sama. Jadi Nabi mengatakan setiap ada wahyu yang mau turun bunyi seperti lonceng. Saya tidak tahu apa kering-kering atau timping atau apa. Artinya apa? Ada ayat yang mau turun dibawa oleh Jibril. Dibacakan ayat itu oleh Jibril, diteruskan oleh lisan Rasulullah SAW. Disampaikan. Didudukkan sahabat itu kalau Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Setelah dibaca ayat ini, sahabat ini menangis sejadi-jadinya. Menangis menyesali diri atas sikapnya.
Menangis bahwa ternyata sekian lama saya salah. Menangis bahwa ternyata apa yang saya rindukan untuk mati syahid, untung saya tidak mati. Karena ketika saya mati, saya mengharapkan untuk menjadi ahlul firdaus, ternyata saya masuk neraka. Atas jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang akan menempati firdaus al-a'la, surga tertinggi, adalah orang yang beriman. Kita semua beriman semua. Wa 'amilus salihat, dan membuktikan imannya dengan amal saleh. Apa yang barusan kau sampaikan, apa yang barusan kau ceritakan, ternyata menurut Allah bukan bagian dari amilus salihat, karena engkau cuma berharap mati. Untung Anda tidak mati. Berarti masih ada lebih tinggi daripada cita-cita syahid. Apa itu? Amilus salihat. Siapa mereka? Bisa jadi kita semua. Siapa mereka? Bisa jadi orang yang kita pandang enteng. Siapa mereka? Bisa jadi orang yang kita sakiti. Itulah kenapa kita tidak boleh menyakiti. Kenapa? Doanya lebih didengar. Sudah disakiti, dia juga puasa. Nah, double-double. Sesuai yang disampaikan bahwa doa yang tidak akan ditolak itu pemimpin yang adil, orang yang dizalimi, dan orang yang berpuasa. Jadi kalau kita menyakiti orang pada bulan Ramadan, diterima doanya, apalagi kalau dia puasa, lebih diterima lagi. Jadi jangan. Ataupun kalau kita pernah menyakiti, ambil tangannya. Memang berat. Memang berat. Rasulullah SAW diejek orang, dihina orang, dipersekusi orang, masa mengilah saja. Masa maafkan saya kalau ada saya tidak kesalahan. Rasulullah yang minta maaf. Kita pasang badan alena sama dengan ceritanya orang Yahudi yang setiap pagi simpan kotoran di depan rumah Rasul. Rasul bersihkan, simpan lagi, bersihkan berhari-hari, sampai suatu saat ketika Rasul membuka pintunya, dia hampir yakin kasir. Begitu dia buka, ternyata tidak ada. Dia tanya kepada sahabat, ada, selalu bawakan saya hadiah. Kemana? Lain minta ya Rasul, mau dukung. Nabi ketuk pintu. Begitu dia tahu bahwa yang datang Muhammad SAW, orang Yahudi digetar, mati saya. Balas dendam langsung. Saya yang selalu edit, saya ini. Lama baru dia buka pintu, karena berkecamuk, mati saya. Tidak, dia pakai pintu dibunuh. Begitu dia buka, apa kabar saudara? Karena saya sakit ya Muhammad. Oh, pantas. Hadiahmu yang tiap pagi, yang selalu saya tunggu-tunggu, barusan hari ini tidak ada. Orang itu langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ini mulia. Kita, mohon maaf, kita semua ini pasti kebombe. Ada yang kita benci, ada yang kita jengkel. Jangan sampai cuma kita dan dia tidak ambil tangan. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di ayat yang awal pengajian kita sampaikan di dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Begitu kiamat tiba, orang-orang kafir dibuatkan klasifikasi, dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok pendusta, ada kelompok penzina, ada kelompok orang lalai dari sholat, ada kelompok orang hasad, ada kelompok orang dengki, ada kelompok pabiteman, ada kelompok pasabu-sabu, pokoknya dikelompok-kelompokkan. Dibawa per kelompok ke depan pintu neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nanti dekat di pintu neraka baru dibuka. Nanti berada di depannya baru dibuka. Kenapa? Menurut riwayat, neraka itu seperti tungku, ditutup supaya dia nasal. Panasnya luar biasa. Digiringlah orang berkelompok-kelompok ini, orang yang tidak ikhlas, orang musyrik, orang ini, orang ini. Engkau naruh 4 tahun atau marian kelompok ini. Dia masuk, musyrikin masuk, dikasih keluar lagi ya. Masuk juga bukan dibina, pendusta. Begitu sudah digorengnya keluar lagi. Kenapa? Masuk kok juga biasa rokok minum. Sudah keluar lagi.
Coba zaman waktu bitel itu mati. Nah, namanya dia hasad, dia sirik, dia dengki. Begitu sampai di depan pintu neraka, baru dibuka sejenak, diseret masuk, tutup lagi. Karena malaikat tidak ingin hawanya neraka ini keluar, supaya dia nasal. Apa kata malaikat begitu sampai? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalimat yang sedikit mengejek. Malaikat penjaga neraka menyatakan, apakah tidak ada apakah memang tidak ada orang yang datang menyampaikan nasihat, menyampaikan pengajian, menyampaikan kata-kata bahwa ketika engkau berbuat salah, dusta, bahwa ketika engkau melakukan dosa maksiat, engkau akan ketemu dengan neraka ini. Qalu bala. Tidak ada lagi. Dia ada oleh masyarakat. Satu-satunya jawaban, iya ada, mas. Tutup. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafir. Tidak ada lagi. Cuma sekedar diperdengarkan saja, tidak butuh lagi jawaban, karena saat itu yang menjawab adalah amal kebaikan dan jawabannya ada. Bala, saya dinasihati, saya diingatkan, saya diberi sakit, saya diberi bencana yang mestinya membuat saya semakin awas. Saya diberi ketidakmampuan menentukan sikap, saya diberi ketidakmampuan menentukan pilihan. Itu juga musibah. Mestinya itu signal. Ketika Allah menyusahkan kita, ketika Allah memberikan kita musibah, Allah mungkin rindu untuk disebut-sebut namanya. Saya abaikan itu. Walakin haqqat kalimatul adabi al-kafir. Sudah menjadi ketetapan Allah. Qila dakhulu, sekarang masuklah ke dalam api neraka jahanam. Khalidina fiha, engkau akan tetap di dalam. Wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Ayat terakhir ini yang kalau ditelaah, masya Allah. Begitu masuk, silahkan masuk. Ini pilihanmu, ini cita-citamu, ini munamu, ini harapanmu memang dari dulu. Karena sudah disampaikan, ketika engkau melakukan dosa, ini tempat engkau akan abadi di dalamnya. Fabi sama sual mutakabbirin. Dan ingat, neraka jahanam sejelek-jelek tempat orang yang menyombongkan diri. Ini yang luar biasa. Akhir ayat ini disampaikan bahwa apapun dosamu, mau engkau pezina, mau engkau pemabuk, mau engkau musyrik, mau anda munafik, mau anda fasik, mau anda hasad, dengki, fabi sama soal mutakabbirin. Rupanya disampaikan Allah bahwa masuk ke dalam neraka jahanam, tidak ada orang masuk ke dalam neraka jahanam kalau bukan orang takbur. Jadi semua dosa disimpulkan orang yang berdosa adalah orang yang takabur. Karena dia tahu tidak boleh najabu mutoppiha. Itu yang dimaksud takabur. Kalau ada orang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, itu takabur. Kalau dia merasa muslim lalu tidak sholat, menganggap biasa-biasa saja, itu takabur. Kalau ada orang yang mestinya menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, lalu dia mengucapkan kata-kata itu, lalu malaikat mencatat, itu namanya takabur. Kalau dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan, lalu dia tetap melaksanakan dosa sehingga Allah memperhatikan, itu namanya takabur. Kenapa? Karena seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala. Fuad, kita kan beli. Ya Allah, lihat saya menipu orang. Ya Allah, saya hasad. Ya Allah, saya minum. Jadi dosa apapun, kesimpulannya yang masuk neraka adalah orang yang menyombongkan diri. Yang masuk neraka adalah orang yang takabur karena dia tahu perbuatannya adalah perbuatan yang salah, tetap untuk dihargai. Dia harus tahu mana kata-kata yang cocok, ada mana yang perlu dilihat, mana yang perlu didengar, lalu dia abai, sehingga itu yang membuat dia masuk neraka. Itu karena akibat kesombongannya. Termasuk Ramadan. Ramadan akan berlalu. Kalau kita tahu bulan ini adalah bulan untuk menggugurkan semua dosa, manfaatkan. Coba cek-cek nomor-nomor HP yang ada mungkin yang lama kita tidak telepon, bersilaturahim lah. Kalau tidak bisa ketemu, telepon. Daripada tinggal nomor itu 5, 6, 7 tahun dengan kata telepon siapa tahu mati. Atau ada orang
pertemuan yang mungkin sekian lama selalu kita lewati tidak mampir saja, ambil tangannya. Siapa tahu Allah mengharapkan itu yang menjadi penghalang rahmat itu turun kepada kita. Sehingga kalau ini hadir dalam diri kita, insya Allah Ramadan ini selamanya akan punya makna yang luar biasa. Kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita buat as-sabiqun al-awwalun, para jamaah-jamaah kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah memiliki jasa yang luar biasa pada masjid kita ini. Semoga jamaah ini menjadi jamaah marhumah. Allah berikan, Allah ijabah, Allah terima doa-doa kita. Saling mengingatkan. Salah satu metode mengingatkan yang paling baik ketika kita melihat ada jamaah yang sudah tidak pernah muncul, ya paling pemukul. Siapa tahu dia sakit atau ada masalah. Kita berharap bahwa jamaah ini menjadi jam'iyah yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah diijabah doanya karena kita sudah memberikan jaminan bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridha Allah, kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengampunan Allah, maka kita punya kesempatan yang sama untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Siapa tahu dengan peringatan dan nasihat-nasihat yang ada, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah angkat kesusahan-kesusahan kita, dan Allah mempersiapkan diri kita untuk selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.